Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bersama Aidil. Kita mau ngobrol-ngobrol santai juga seperti sama teman-teman yang sebelumnya. Aidil, tolong kenalin dulu siapa kamu, dari mana, dan kapan pertama kali kamu ke Jakarta, dan first impression kamu ketika di Jakarta itu seperti apa? Apakah kamu kaget atau biasa aja, atau sebenarnya benar-benar di luar ekspektasi kamu? Terima kasih dengan panggilan sapaan hangat. Baik, perkenalkan saya Muhammad Aidil, asal dari Sulawesi Barat. Lebih tepatnya tinggal di Polewali Mandar. Untuk pertama kali menginjak di Jakarta sangat wow ya, sangat wow. Artinya banyak yang saya tidak pernah melihat. Gendu-gendu saya tinggi 100 meter, tinggi 50 meter. Itu sangat wow bagi saya. Tetapi bukan berarti saya hanya ingin melihat itu, tapi bagaimana kemudian niat saya dari awal itu untuk menuntut ilmu di Jakarta. Dan alhamdulillah semenjak di Jakarta banyak pengalaman, banyak peristiwa yang saya lihat, banyak kejadian yang saya tidak pernah temui di kampung. Jadi ketika berbicara tentang pengalaman di Jakarta sangat banyak ya, sangat banyak. Salah satunya ya persoalan pandangan hidup, terus persoalan pemikiran itu lebih luas kita menjangkau dan melihat berbagai sisi begitu. Oke, Aidil, kemarin kamu mulai kuliah S1 itu tahun 2017 ya? Iya. Dan selesai pada tahun berapa? Selesai kemarin tahun 2023 kalau 2024 kalau nggak salah ya. Oke, dan setauku sekarang Aidil sedang berkarir di Jakarta, di Depok ya? Iya, sekarang lagi berkarir di Depok. Di Depok, yaitu di salah satu yayasan ya? Ya, salah satu yayasan di Salah satu yayasan di Depok ya? Oke, itu udah berapa lama Aidil kamu kerja di situ? Terus awal pertama kamu milih untuk saya kerja di sini dan bertahan di sini dulu itu sejak kapan dan kenapa gitu? Kenapa nggak balik ke Sulbar aja? Dan pertama kali masuk di di sekolah itu tahun 2023 kalau nggak salah. Jadi sudah berjalan 3 tahun lah. Dan kenapa saya memilih berkarir di sini dulu, karena pada saat itu belum selesai lagi tahap skripsian menulis. Dan alhamdulillah ada senior yang memanggil untuk ngajar, dan itu bidang saya juga di dunia komputer, yaitu desain, dan disuruh ngajar anak-anak di Sekolah Rumah Yatim Mizan di SMP. Alhamdulillah. Dan saya pun akan memberikan terhadap Sekolah Rumah Yatim Mizan ini apa yang saya punya, itu apa yang saya miliki dengan skill yang ada, saya akan berikan. Karena lagi-lagi setinggi-tinggi kita menuntut ilmu itu adalah bagaimana kemudian bermanfaat bagi sesama. Dan itu yang selalu saya pegang. Sedikit pun ilmu yang kita tahu, tetapi ketika kita memberikan atau membagikan ilmu itu terhadap sesama, ya itu akan lebih bermanfaat. Oke, berarti itu jadi pegangan kamu di dunia kerja sekarang ya? Kalau untuk balik ke Sulawesi Barat itu Aidil, kamu kira-kira ada target nggak? Misalkan kayak 5 tahun aja deh berkarir di Jakarta, atau kayak ngalir aja dulu, atau seperti apa? Dan memang kalau mau berkarir kemungkinan di kampung ya, karena di sisi lain juga orang tua juga selalu mendukung tinggal di Sulawesi aja, cari kerja di Sulawesi, berkarir aja. Kemungkinan bukan di Sulawesi Barat ya, tapi di Sulsel, di Makassar. Kenapa di sana Aidil? Kenapa saya memilih di sana itu karena lebih bukan berarti di Sulawesi Barat tertinggal ya, tapi lebih lebih leluasa untuk membangun karir di Makassar itu, karena perekonomian sangat cepat di Makassar. Dan apa yang saya punya itu di skill di komputer itu, ya mudah-mudahan bisa saya bertahan di Makassar nantinya. Oh, oke.
Nah, terus kita lanjut ke suka dukanya aja deh dunia pekerjaan kamu selama ini. Soalnya banyak banget teman-teman itu yang sudah pulang atau yang masih di sini, masih kuliah semester akhir, mereka pada nanyain untuk lowongan kerja lah, kerja di sini segala macam. Saya udah ceritain juga beberapa pengalaman. Nah, kalau kamu sendiri hal yang kayak harus kuat nih bertahan, soalnya ada istilah apa sih bahasanya Jakarta keras lah atau apa gitu-gitulah kan. Nah, apa gimana yang kamu rasain selama kamu menjadi salah satu orang yang bertahan di Jakarta dengan ya semuanya sendiri, ya kan, teman-teman beberapa udah pada pulang juga. Nah, gimana tuh Aidil? Jadi lagi-lagi apa namanya, ketika ditanya seperti itu, lagi-lagi kita harus apa namanya, kita harus ikhtiar. Artinya sekeras apapun kehidupan itu pasti ada pasti ada roda kehidupan yang berputar. Artinya apa yang bisa diambil dari pelajaran kerasnya kehidupan itu ya, disitulah kita membentuk bagaimana kemudian mental kita, terus pemikiran kita untuk ke depan, bagaimana kemudian kita bisa lebih lebih optimis dalam dunia kerja. Karena lagi-lagi ada juga beberapa teman-teman yang menanyakan tentang lowongan kerja ya, mohon maaf ya, banyak. Jadi ya lagi-lagi ketika kita mau mau berbicara tentang kerjaan sekeras apapun ya kita harus lakukan, karena ya mau tidak mau kita harus dituntut gitu loh. Jadi jalani aja gitu loh. Jadi ada ikhtiar ya, pokoknya ada usaha gitu kan. Terus gimana tuh pendapat kamu sama, kan ada teman yang bilang cariin gitu, padahal sekarang kalau misalkan cari sendiri di Instagram, cari hashtag kan gampang kan. Itu gimana menurut kamu? Apakah kayak boleh kayak gitu atau sebenarnya harusnya jangan gitu kalau misalkan mau cari loker? Soalnya banyak banget yang cari-cari loker, nanyain ke kita gitu. Kadang-kadang saya bingung soalnya jawabnya ini gimana ya, saya bilang gitu cari loker karena harusnya bisa sendiri kan. Nah, gimana menurut kamu Edil? Kalau menurut saya wajar saja sih ketika ada teman-teman, mau maaf ya, ketika ada teman-teman yang mau menanyakan, ya itu wajar saja. Tetapi kan lagi-lagi kita melihat dalam diri juga. Artinya kita tidak harus bergantung kepada ketika kita punya jaringan ke perusahaan kah atau apakah, tetapi lagi-lagi kita melihat diri gitu loh. Artinya ketika kita punya skill ataupun apa, ya kita berusaha sendiri, jangan selalu bergantung kepada orang lain. Kita memang adalah makhluk sosial gitu loh, saling membantu satu sama lain, tetapi kan lagi-lagi jangan pernah menggantungkan harapan kepada orang lain. Karena ada salah satu perkataan yang sangat yang sangat menyentuh ya, perkataan Sayyidina Ali, jangan pernah menggantungkan harapanmu kepada manusia. Begitu. Artinya kan apapun dalam dunia kerja, ketika kita cari kerja, ketika kita mau mencari kerjaan, memang kita butuh orang untuk membantu apa dan sebagainya, tetapi lagi-lagi kita berangkat dari diri sendiri untuk bagaimana kemudian berusaha kita, usaha kita, ikhtiar kita, doa kita, apa dan sebagainya. Baik. Kemarin saya sempat bilang ke teman juga yang cari loker, saya bilang gini, bukan cuma teman ini, ada dia saudaranya teman gitu. Kebetulan dia dapat nomor WA saya. Makanya dia minta waktu itu. Dan dia minta cari loker. Saya bilang gini, coba aja searching sendiri dulu, saya bilang gitu kan. Nah, kalau misalkan tempatnya udah oke, baru nanti kita bisa observasi ke tempat dia gitu. Cuma ada juga yang lain yang saya nggak sempat jawab kayak gitu. Tapi ini kita sharing aja supaya teman-teman juga kayak oke, kalau saya mencari loker, kalau menurut Aidil tadi kita pertama tahu sendiri kan, kayak saya bisa apa sih gitu kan. Dan harusnya ketika sudah tahu sendiri skillnya apa nih, langsung searching sendiri udah gampang banget sebenarnya kan. Nanti kalau misalkan oke, ini ada kantornya di sini, dia bilang begini. Nah, kita yang deket-deket itu mungkin bisa bantu untuk kayak pastiin, takut ada pembohongan dan lain-lain. Oke, kita kembali lagi ke pendidikan. Aidil, kamu kira-kira ada rencana mau lanjutin S2 enggak? Atau kayaknya 90% ke kerja aja nih kayaknya? Kalau mau lanjut
S2 ya kita harus mikirin juga apa artinya, bukan berarti nggak mau ya, tapi sangat sangat mau. Tapi lagi-lagi ketika kita lanjut S2 ya berarti kita harus arahnya kemana gitu loh. Jadi ketika kita mau bergerak di dunia akademik berarti kita harus lanjut S2. Tapi lagi-lagi saya pengen itu mau membangun bisnis gitu loh. Walaupun sekecil apapun itu tetap lagi-lagi ya ketika lanjut S2 ya memang nilai plus ketika lanjut S2 itu. Tetapi kan dilihat dulu kita mau arahnya kemana. Artinya arahnya kemana ini ya masa depannya itu mau bergerak di dunia pendidikan kah atau bergerak di dunia bisnis kah. Tapi lagi saya lebih condong di dunia bisnis tuh. Berarti untuk S2 itu belum, kayaknya agak, misalkan kalaupun nggak lanjut, bisnis itu tetap bisa dijalankan ya kayaknya nanti ya. Berarti sekarang fokusnya kayak ngumpulin dulu dana-dana ini biar nanti bisa bangun bisnis. Berarti bisnisnya pun mungkin kamu akan lanjut di Sulsel. Iya kemungkinan. Atau ada kayak kepikiran antara di sini ada, di Jakarta ada, di Sulsel ada, di Sulbar ada. Ya, aminkan saja. Jadi apa namanya, mudah-mudahan bisa membangun cabang lah. Tapi pertama targetnya Sulsel. Iya. Oke. Nah terus sekarang kamu sudah ditinggalkan sama beberapa teman ya. Iya. What do you feel, Aidil? Apakah kamu merasa kayak aku agak kurang semangatnya nih, atau kayak merasa pengen pulang cepet-cepet juga, atau kamu kayak justru ini kesempatan buat saya untuk jadi lebih kuat dalam bertahan walaupun sendiri kayak gitu-gitu ya? Iya, kalau dipertanyakan apa yang kamu rasakan ya pasti merasakan apa namanya, agak sedih ya. Artinya di sisi lain ada sepupu juga yang meninggalkan dan dia juga punya apa namanya, tuntutan untuk dalam kehidupan, itu tidak bisa dipungkiri. Artinya kan lagi-lagi kita akan bergerak di mana kita di mana kita menata hidup kita, disitulah menentukan arah kehidupan gitu loh. Artinya lagi-lagi kita bawa diri sendiri gitu loh. Jadi kembali lagi tadi kita harus bertahan dengan apapun tuntutan dalam kehidupan ya, sekuat tenaga kita untuk ikhtiar dan doa, itu aja sih. Ya, pokoknya semuanya kembali ke sendiri ya. Mau dalam keadaan sedang bersama teman, saudara, atau sedang sendiri, pokoknya itu balik lagi sendiri kan. Oke, terus sekarang kita lagi di Jakarta. Kita sekarang lagi ada di Jakarta dengan kondisi energi yang sangat kuat sekali. Apa yang kamu tahu, Aidil, tentang kejadian yang sekarang sedang terjadi di gedung DPR? Yang kamu tahu apa? Kalau yang saya tahu ya, dengan berbagai macam peristiwa yang saya lihat di media sosial, termasuk di Jakarta tentunya, yang sangat melihat peristiwa itu sangat wow bagi saya. Artinya lagi-lagi teman-teman, ketika kita fokus tuntutan dalam DPR itu, permasalahannya ya kita harus benar-benar kaji persoalannya. Jangan sampai kita hanya melihat satu sudut pandang itu saja. Jangan sampai itu hanyalah sebuah editan, terus tidak ada komunikasi yang baik, dan itu harus dikaji dengan benar-benar. Jangan sampai kita tertipu dengan media sosial, karena salah satunya itu memicu dalam perpecahan itu adalah media sosial. Itu salah satunya. Dan yang kedua, ketika melihat isu-isu di media sosial, kita harus jeli melihat itu. Jangan sampai kita terprovokasi apa dan sebagainya ya. Tidak bisa melihat dengan kejernihan, tidak bisa melihat dengan kebijakan yang merajalela di media sosial. Ya, maka kita akan termakan dengan provokasi itu. Artinya kan harus melihat berbagai sisi dulu, informasi yang valid, kebenaran yang valid, berita yang valid, baru kita mengambil tindakan sebagai warga masyarakat Indonesia. Ya harus benar-benar jeli melihat itu. Ya lagi-lagi jangan sampai kita turun ke jalan, teman-teman yang turun ke jalan ini
jangan sampai salah fokus nantinya. Soalnya mulai dari tadi malam itu sudah ada postingan-postingan yang bilang waspada, provokasi antar sesama mereka kan. Iya. Saya juga baru tahu ternyata dulu ada kejadian 98 yang kayak gitu modelnya. Sampai tadi saya bikin story kayak gitu kan karena baru ngeh. Nah, terus buat ini kita sebagai orang yang mahasiswa aja, bukan mantan mahasiswa sih, alumni lah, alumni dari kampus, dari Sadra dan juga saya di UIN juga. Itu menurut kamu Aidil, kalau misalkan kamu tuh kayak ketemu gitu sama anggota dewan itu langsung, kira-kira yang ingin kamu sampaikan ke mereka itu apa? Terus juga kalau sama polisinya apa? Dan kalau sama presidennya apa yang kira-kira kamu ingin sampaikan? Iya, lagi-lagi kalau pesan saya kepada anggota DPR masalah transparansi. Jadi itu salah satunya. Dan yang kedua, masalah komunikasi yang baik di publik. Jangan sampai, mohon maaf ya, jangan sampai kita mengeluarkan statement yang membuat memicu masyarakat sakit hati, itu sebabnya. Artinya lagi-lagi di publik itu harus berhati-hati dalam berucap. Artinya jangan sampai masyarakat ngamuk dengan perkataan yang ya mohon maaf yang tidak seharusnya dikeluarkan di publik, ya terima. Kalau polisi misalkan kan kita lihat nih polisi semuanya pada berbaris gitu. Beberapa kelihatan kayak udah capek banget, tapi di waktu yang sama harus gitu kan. Kamu kalau sempat ngobrol sama mereka tuh, atau misalkan ada saudara kamu sendiri yang di barisan itu kayak pengen bilang apa kira-kira? Kalau saya pribadi pengen bilang polisi itu seharusnya mengayomi ya. Lagi-lagi mengayomi terus merangkul, tetapi lagi-lagi dibenturkan dengan rakyat kan kasihan. Ya mohon maaf ya, artinya polisi ini tugasnya apa sebenarnya? Mengayomi masyarakat, bukan melindungi orang-orang yang mohon maaf, orang-orang yang di dalam gedung yang ber-AC atau apa dan sebagainya. Memang dia mengamankan, tetapi dia mengamankan dengan cara kekerasan. Itu kan nggak apa ya, nggak berkemanusiaan banget gitu loh. Ketika ada demonstran yang disiksa apa dan sebagainya, ditahan, ketika ditahan, diculik apa dan sebagainya, aktivis yang diculik, disiksa. Nah itu kan hati yang berbicara itu, hati nurani itu sudah tertutup artinya. Jadi lagi-lagi saya pengen ngomong kepada mohon maaf pihak kepolisian, seharusnya sadar diri gitu loh. Sadar diri dalam artian apa? Kalian itu mengayomi masyarakat, bukan memusuhi masyarakat gitu loh. Nah terus buat Pak Presiden kan, Pak Prabowo, kira-kira menurut kamu nih, kalau misalkan kamu tuh kayak ketemu dan kamu kayak dipersilahkan ngomong, kira-kira kamu mau bilang apa gitu sama Pak Prabowo? Kalau saya ketika ketemu, saya hanya pengen menyampaikan satu, yaitu kita kan negara hukum ya, negara Indonesia ya, negara hukum yang dikatakan negara hukum, tetapi lagi-lagi negara hukum yang bisa dibeli. Ya mau maaf, banyak sudah kejadian yang yang korupsi di mana-mana, yang korupsi di Indonesia di mana-mana paling berapa tahun, tapi dibandingkan dengan masyarakat yang maling, itu kan nggak fair ya. Artinya kan lagi-lagi kita berbicara tentang berbicara tentang hukum ya, harus dipertegas gitu loh, harus dipertegas dan arahnya kemana ketika undang-undang disahkan itu benar-benar benar-benar tepat sasaran gitu loh. Ya salah satunya perampasan aset kemarin tuh belum disahkan sama DPR. Seharusnya dipertegas di situ. Itu kira-kira yang ingin kamu sampaikan? Iya, saya hanya menyampaikan itu, penegasan terhadap hukum. Itu aja sih. Kalau untuk yang demo-demo sendiri, tapi di dalam kelompok demo tuh semua model orang ada gitu. Kira-kira kamu pengen bilang apa gitu kalau ketemu mereka? Maksudnya modelnya tuh ada yang ini emosiannya cepat nih, ini agak sabar nih, kayak gitu-gitu, macam-macam. Ya lagi-lagi kita bisa menyuarakan aspirasi, tapi lagi-lagi jangan sampai kita terprovokasi, itu lagi. Jangan sampai kita terprovokasi dan dan yang paling penting adalah tuntutan kita, aspirasi kita sebagai masyarakat benar-benar tertuju gitu loh, benar-benar kena. Jangan sampai kita
mohon maaf, jangan sampai kita turun ke jalan, teman-teman sudah menyuarakan aspirasinya, tapi ada beberapa teman-teman kelompok yang terprovokasi. Ya kasihan teman-teman kita, artinya jangan sampai sia-sia turun ke jalan untuk menyuarakan hati nuraninya gitu loh. Lagi-lagi ya benar-benar tujuannya menyampaikan inspirasi itu, tuntutannya jelas. Itu aja sih, jangan sampai kita turun ke jalan terus. Ya mau maaf, bukan mau menyalahkan demo yang merusak fasilitas apa dan sebagainya, bukan. Tapi lagi-lagi tuntutan kita sebagai masyarakat Indonesia dan mahasiswa sebagai menyuarakan masyarakat, menyuarakan keadilan. Ya lagi-lagi tuntutannya harus jelas gitu loh. Artinya jelas di sini tujuannya arahnya kemana, ke DPR. Jangan sampai kita melihat kejadian kemarin banyak yang terprovokasi kan, banyak yang merusak fasilitas apa dan sebagainya. Itu kan lagi-lagi teman-teman yang terprovokasi kan. Artinya tujuan pertamanya itu kan masalah DPR, ya seharusnya arahnya ke sana, jangan kemana-mana. Jangan sampai kita merusak fasilitas umum dan itu digunakan masyarakat juga, kita juga yang kena. Artinya jangan sampai kita diadu domba lah. Kita yang rugi sendiri gitu ya. Oke, itu adalah pembahasan kita tentang DPR ya. Kita sebagai rakyat yang hidup di sini, yang merasakan juga atmosfer panas itu ya kan. Berikutnya Aidil yang terakhir ini. Sebelum ditutup, Bang. Oh masih ada, oke. Ya, saya menyampaikan semoga negeri kita ini selalu terjaga dengan persatuan bangsa. Lagi-lagi kita berpegang kepada Pancasila. Artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya persatuan harus benar-benar dijaga, dan semoga negeri ini tetap terjaga dengan keutuhan bangsa, dengan persatuan, dan semoga lekas membaik di negeri kita ini. Amin. Soalnya banyak juga yang belum sih kayaknya kan. Kalau orang-orang di pusat kayak kita gini, yang sekarang misalkan kita pura-puranya benar-benar tinggal di sini, hidup di sini, itu kayak oke, semuanya udah lumayan nih. Padahal kan di daerah-daerah yang jauh itu masih banyak banget ya yang kayak ketinggal. Kita tahu lah sekarang justru orang harusnya lebih jelas gitu tentang apa yang terjadi di semua daerah Indonesia ini dengan majunya teknologi kayak gini kan. Oke, yang terakhir itu aku mau nanyain tentang juniormu aja. Ada beberapa juniormu atau teman-temanmu itu yang masih berjuang di Jakarta ini, baik untuk kerjanya yang masih belum jelas, ada ide yang belum jelas kerjanya, misalnya kayak hari ini ada besok enggak, kayak gitu-gitu. Terus juga yang sedang kayak kuliah gitu, yang kayaknya nggak mau tapi harus tapi nggak mau lanjut, yang kayak gitu-gitu. Apa yang kamu ingin sampaikan ke mereka yang terakhir ini? Ingin saya sampaikan kepada adik-adik yang kuliah di Jakarta, khususnya orang Sulawesi Barat, kembali lagi niat adik-adik merantau ke Jakarta itu untuk apa, dan ketika sudah selesai dari di Jakarta, apakah harus melanjutkan karir di sini, itu harus dipikirin seperti apa ke depan. Dan kalau mau pulang harus dipikirkan juga sampai di kampung nanti itu mau bergerak di mana. Jadi lagi-lagi saya akan berpesan kepada adik-adik tetap semangat untuk menuntut ilmu, karena tidak ada yang mudah untuk menuntut ilmu, semua pahit. Apalagi ketika masuk di dunia kerja itu lebih parah. Iya, tidak segampang itu ya. Mungkin orang ngelihat kita kayak wow, kita enak ya udah kuliah di Jakarta terus sekarang kerja di Jakarta dan bisa kemana-mana. Kita juga bisa kemana-mana itu nggak setiap waktu, walaupun bukan pegawai kan, tapi tetap nggak bisa begitu. Dan kita untuk masuk ke sana pun nggak bisa kayak oke, gampang-gampang banget, kayak nggak bisa deh. Karena memang itu seharusnya yang kita dapetin ya, supaya kita ngerasain gimana rasanya capek lah, boring segala macam itu. Karena kalau langsung instan itu kan biasanya
Ya kayak Ini bukan anaknya pejabat kita. Mohon maaf ya. ya kalau nggak mau dipenjarahin jangan berharap seperti itu ya. Oke, thank you everyone. Kita sudah ngobrol santai sore ini di atas kosan lantai 3. Dan sampai ketemu di video berikutnya dengan narasumber berikutnya. Dadah.